Selamat datang kembali di channel Dinamis Escape, teman-teman. Oke, beberapa minggu terakhir ini saya nggak upload video karena masih proses editing ya. Kita edit semua video supaya footage selama di Bombana ini bisa segera dirilis sebelum kita meninggalkan Kabupaten Bombana. Baik, kali ini kita balik lagi ke perjalanan Nomad Packer yang sama di tempat yang masih asing buat sebagian orang, tapi sudah jadi rutinitas buat saya pribadi, yaitu daerah tambang emas Bombana. Jadi di sini pekerjaan saya itu sederhana, seperti di dua video sebelumnya yang teman-teman lihat, yaitu mengantar air minum galon ke tambang rakyat. Ya, memang bukan kerja yang kelihatan keren ya teman-teman, tapi kerja yang bikin badan benar-benar berfungsi semua di sini. Dari kaki sampai kepala itu gerak semua deh pokoknya. Jadi sesuai janji saya sebelumnya, kali ini saya coba merekam aktivitas kerja saya di sini, tapi bedanya saya ambil tantangan yang sedikit lebih ekstrim di sini, yaitu mengantar galon di siang hari atau tengah hari bolong. Dan jujur aja ya, ini jauh lebih berat dari yang saya kira. Bukan karena muatannya yang makin berat, tapi karena emang di sini tuh panasnya minta ampun teman-teman. Suhu di udara area tambang ini nggak main-main, kayak jalan mendaki menurun, tanah berdebu, dan matahari yang seolah tuh nggak punya belas kasihan sama saya. Setiap berhenti sebentar, keringat langsung turun, dan setiap jalan lagi rasanya seperti melawan tubuh sendiri. Di perjalanan kali ini saya juga mengalami beberapa kendala teman-teman. Motor yang saya pakai ternyata nggak dalam kondisi paling fit untuk membawa logistik seberat saat ini, dan itu bikin perjalanan jadi lebih berisiko ya. Ada beberapa momen tuh yang jujur bikin deg-degan, mulai dari turunan yang hampir nyusruk sampai tanjakan yang nggak bisa dilewati walaupun gas udah mentok. Beberapa kali saya harus turun mendorong motor dan mengatur napas dan mikir ulang ya, mau lanjut atau berhenti nih. Dan di titik-titik seperti itu tuh yang diuji tuh bukan cuma fisik ya, tapi juga kepala. Karena gampang banget buat nyalain keadaan, nyalahin panas lah, nyalain motor, nyalain kerjaan. Tapi kalau berhenti di situ ya misi kita selesai. Walaupun berat, saya tetap berusaha lah untuk menyelesaikan pengantaran ini sampai garis akhir. Kalau kalian penasaran gimana akhirnya saya bisa menyelesaikan pengantaran ini, jawabannya tuh ada di video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tonton sampai selesai, karena ini nggak cuma soal nganter air minum galon, ini soal bertahan di panas, di tekanan, dan tetap berjalan walaupun semuanya terasa berat. Oke guys, nggak bisa nanjak. Tadi kita hampir nyusruk di sana. Cuman tadi audionya nggak kerekam ya, pas gue cek lagi, tapi nggak apa-apa. Itu tadi buat pembukanya. Adegan kita hampir nyusruk di sana. Tadi hampir ditolongin sama orang sih. Tadi tuh gue ngerem tuh pakai kaki loh. Tadi tuh kalau nggak dibantu kaki itu bablas itu ke bawah. Jadi itu bareng-bareng udah pada gue turunin semua tadi, karena itu tanjakan lagi di sana, nggak bisa nanjak tadi. Kayaknya gue salah deh tadi.
Gue salah karena emang capability buat motor ini nih nggak bisa buat bawa barang berat-berat banget. Ya udah, tadi gue udah nelpon 911 buat minta motor pengganti. Jadi jangan nyerah guys, emang gini nih tantangannya nih. Kita coba vibes bawa barang itu siang-siang jam 12, gimana rasanya pas matahari itu lagi di atas kepala. Ya udah, gue santai dulu lah di sini sambil nunggu motor pengganti yang lagi on the way. Itu tadi tempat gue hampir jatuh dan di sinilah gue berada. Oke teman-teman, kita udah dapat motor pengganti. Gila, panas banget ya. Sekarang kita let's go menuju lokasi. Tapi tadi yang tadinya gue bawa 5 galon air 6 galon air maksud gue, sekarang gue kurangin 1 ya, tinggal 5 karena motor ini nggak bisa bawa sampai 6, bukan dari tenaganya nggak bisa ya, tapi memang tempatnya nggak muat. Beda sama yang tadi kan, kalau di depan dia bisa ditaruh 2 tuh motor, so breakernya tinggi. Kalau ini nggak bisa. Oke, let's go. Motornya diganti. Tadi gua nggak mau record tadi karena otoritas tempat tidak memperbolehkan untuk merekam tindakan-tindakan yang gue gak merekod. Nah, let's go, kita jalan sekarang, kita antar ke tujuan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini gue bisa agak ngebut nih kalau pakai motor ini, soalnya dia nggak terlalu tinggi subrekernya, jadi nggak takut kalau dia ngangkat gitu bannya. Itu yang bahaya kan, kalau ngangkat tuh bannya di dan depan ngangkat. Ini asli jam 12 lewat, tadi gue cek itu udah 12.20. Kita mengalami keterlambatan karena kendali motor kita yang mengalami gangguan. Kita lewati lagi. Ini sih bisa-bisanya tadi lurus gitu. Ini kalau mic-nya ready on terus enak nih, berasa vibes ya. Setiap gua napas gitu, dan betapa lelahnya. Sebenarnya nih lelahnya itu bukan karena medan berat sih gua, karena gua udah terbiasa medannya. Yang bikin lelah itu adalah ini jam 12 siang, matahari panas banget, langsung panas banget ini. Gue sengaja karena video-video sebelumnya kan gue rata-rata videonya itu di pagi semua ngambilnya. Ada sih kayaknya sore itu, memang jadwal gue tuh pagi sama sore doang sih yang terkenal. Tapi karena udah biasa kan, gue mau coba tantangan yang lebih ekstrim,
Udah itu siang-siang jam 12 siang. Saya lihat orang aja jarang melewatkan. Kalau pagi itu paling rame. Sore juga, sore itu jam-jam pulang mereka tuh rame. Nah, ini kalau bunga pakai helm tuh gini nih kepalanya. Jangan di sana, wow. Oh, di sana. Oh, ada orang. Minggir dulu. Minggir dulu, cuy. Nah. Coba. Dapat pendulang emas. Oh ya, oh ya, yes. Satu lagi. Sulit banget. Ini kayak gue masuk ke zona nih. Sauna maksudnya, nggak pakai Z. Ini dia nih sapi yang kemarin kita syuting. Kondisinya udah begini. Ih, fuck, bau banget. Kondisinya udah gitu. Bau banget. Itu belakang semua isinya. Gue sempet ngeliat kemarin itu pas pulangnya ada anjing liar gitu yang lagi makan bangkai. Gue pas gue deketin anjingnya ada kabur, ada 2 anjing gitu sepasang kayak anjing liar, anjing hutan, anjing bangkai. Iya kan, anjing bangkai. Bagian makannya bangkai sapi. Oke, ini ada pondok-pondok kalau gue tempat beristirahat biasanya. Gue istirahat di situ tuh kalau misalnya capek mau nyantai, mau buka IG, scroll sambil minum situ tuh. Oke, tantangan kita berikutnya. Ini dia tantangan ini sini juga. Gue sih pede ya karena gue bawa motor yang anjir jatuh. Wah teman-teman, dan kita jatuh. Kita jatuh. Ini ikatnya kurang kencang kayaknya. Jatuh. Itu juga kurang kencang tuh. Oke, kita ambil dulu ya. Udah gue taruh di depan yang jatuh tadi. Ini kalian lo mau berangkat siang-siang. Panas banget. Problem kedua kita nggak bisa menjual air itu karena sudah jatuh dan airnya tinggal 1/3 tadi. Gue cek buat gua aja deh, kebetulan air gue juga habis. Tadi gue bawa 1 liter, jadi tinggal 1 teguk lagi. Dan ini kita masih pertengahan perjalanan
Let's go. Panas banget. Sumpah ini mah panas banget. Kita udah kehilangan air, kita kehilangan 20.000 rupiah. Nggak apa-apa, memang begini resikonya, makanya kenapa harganya mahal. Karet putus, karet depan putus. Orang lagi istirahat. Kita harus cepat-cepat ini. Masalahnya adalah kita bawa es batu terus mencair. Nah, gue cari tempat adem dulu guys, soalnya karet buat jalan yang di depan ini putus. Ini genahannya pakai tahan biar gue aja. Sebenarnya kalau buat akselerasinya motornya sih dia masih bisa ya menghandle nya, cuma memang ini panas banget beneran. Ini kalau lu jemur baju nih cuma 5 menit udah langsung kering. Mungkin kita masak telur juga bisa matang panasnya. Galonnya miring. Ya udah, selagi miring kita cari tempat adem dulu buat nebur galonnya. Soalnya kalau kita benerin di tempat yang terbuka kayak begini, bisa matang dia. Oke, di depan kita dah melewati tantangan bang. Gigi satu boy, gigi satu. Let's go, gigi satu. Nggak
Kalau mau jatuh guys. Let's go, satu. Oke. Yes, kita berhasil melewati hidangan. Sumpah, gua habis mencari tempat berteduh ini panggilnya lagi. Ini masih kena matahari. Tempat dari tempat di depan ada banyak cukup besar, itu pernah buat aku buat mobil juga, masih lagi hujan gede. Tapi kita belum pernah bikin video pas lagi hujan-hujan ya. Next kita bikin video hujan-hujan, mungkin juga itu video terakhir kali ya, soalnya udah kebanyakan banget video mau vlog kita di nomeklaturnya versinya. Versi motovlog itu banyak banget. Balonnya nggak bisa pegang kontrolnya guys. Oh, itu ada sendal lagi. Ada sendal yang kecil ini. Ini sendal yang kecil. Satu gue lempar kan pas gue berhenti pertama. Kedua itu tadi gue lihat lagi ada sebelahnya. Jadi sendal yang kecil yang ikut orang tuanya ke kasih sandalnya tuh dua-duanya jatuh. Nice. Sumpah ini males banget. Nice. Udah. Kita nggak boleh istirahat lama-lama karena kita membawa es batu. Istirahat langsung 5 menit buat mengerik semuanya. Oke. Air gue tinggal segini nih. Ini botol 1,5 liter. Airnya tinggal segini. Tapi tenang, kita ada persediaan air. Galon yang jatuh tadi itu masih ada sepertiganya. Nanti gue pindahin ke botol. Ini gue minum dulu. Gue haus banget. Kita berhenti dulu beberapa menit di sini buat benerin posisi galon. Sama minum dulu. Kayaknya terakhir kalinya deh gue jalan siang-siang. Sumpah ini panas banget. Maksudnya tuh bawa motor nggak panas saja dengan kontur tanah kayak gini, perbukitan, jalanannya nggak stabil, mulus, itu berat banget ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sudah cukup istirahatnya.
kita harus cepat-cepat karena kita bawa es batu, sekali lagi bawa es batu ini. Yang pas minggu pertama aja udah lama banget tadi menunggu bantuan dari 911. Apalagi ini kita berhenti berapa kali tadi, pas jatuh juga tadi berhenti. Ayo. Di jalanan untung nggak hujan gerimis ya. Nah, dilemanya begitu kan, kalau hujan berangkat jam 12 itu nggak berasa panas ya, capeknya ini udaranya. Nah, yang namanya hujan kan air ya, nah air ya segar, cuma resikonya ya udah jalannya jadi licin, kayak basah-basah gitu. Nah, ketika nggak hujan siang-siang kayak gini, jalanannya enak, rapi, mulus. Oh, ya, tapi itu resikonya panas. Menunggu putus dari warnanya nggak bisa diberikan sesuatu itu sempurna, pasti ada kurangnya. Itu kalau ngomong agak ngap-ngap gitu, sebenarnya campur antara emang stres gua dari tinggi-tingginya kena panas banget, kardio kan, sama ditambah gue pakai full mask, gue pakai masker yang full wajah, hidung, nggak itu yang kelihatan mata doang. Makanya agak ngap-ngap itu kalau ngomong, enggak, soalnya nggak sebebas itu gue bernafasnya, karena hidung dan mulut gue pakai masker. Kita turunan ambil yang kiri, gue nggak pilih yang kanan karena kiri nggak ada matahari. Oke, berhasil. Oke, kita harus berjalan. Jadi yang kita mau datangin itu warung yang di video pertama kali gua tuh ada satu nih, ada satu. Hey, what do you do? Dia berhenti tuh. Ya, kita lanjutkan tadi. Jadi warung yang pernah gua anterin galon, sebenarnya video pertama deh pokoknya yang kita mau datengin. Dia 11 kali saya pesen 5 galon ya, ini hanya karena tadi jatuh 1, sisa 4, dan ternyata yang satunya lagi nih bukan punya dia deh, itu ada 1 orang dan dekat tempat dia juga tadi pesan. Jadi yang kita antarin ke warung itu cuma 3 aja dengan 2 tabung gas LPG.
ada tuang sayur tuh. Saya udah masuk situ tuh, harga cabai tuh namun di satu kantong dijual 5.000 di pemukiman, sampai sini bisa 2 kali lipat tuh, bisa 10.000. Tadi pagi gua sempet naik juga ke sini. Gua bawa galon air 4, tapi nggak ke daerah sini ya, ini kejauhan. Gua tadi tuh nyampenya di tempat kita istirahat tadi itu tuh. Sebelum tempat kita istirahat belok kanan dikit udah nyampe yang ada paling gede. Itu bawa seluar 3, bawa air 4 kalau nggak salah tadi. Iya 4. Teman-teman harus semangat. Nah, ini kedua kalinya gue kesini ke daerah lokasi. Jadi habis ini gue pulang udah mandi, gue mau main ke pantai. Gue belum pernah nge-vlog pantai ya, nanti next. Dan satu-satu belum sempet semua, belum dapat momennya. Momennya sih mau nginep ke tengah laut, perahu nelayan gitu, kalau ada yang bisa diajak kenalan buat diajak ikut mencari ikan gitu, yang ngerasain di tengah laut panasan mana mah di tengah tambang gitu. Jalanannya agak berlumpur tapi masih oke lah buat dilalui. Kita udah nyampe teman-teman. Nah, udah nyampe juga. Standarnya susah mungkin. Lihat kan, itu ramai kan pondok-pondok kita.
Yang kita selamatin pertama adalah es batu. Tiga ji kita bawa, saya bawa Kang Kianu galon jatuh satu. Oh, Tiga ji. orang tua bilang anu, Enggak. galon ku ambil di dalam. Tahu Ah, berapa di keempat? Mbak. Empat. Galon. Habis nih galon tak kah? Masih ada ye. Galon nih, satu nih. Oke teman-teman, gue berhenti di area depan pondok hutan dekat warung yang tempat tadi kita anterin galon, karena kan satu galon lagi tuh emang mau dianterin ke sebelahnya, jadi agak nyebrang dikit tadi, ngelewatin tanjakan dikit tadi. Ini tadi udah gua anterin, dan sialnya mic gua jatuh, hilang yang satu. Untung gua bawa cadangan satu, ini yang gua pakai sekarang. Jadi mic satu udah hilang. Gua udah muter-muter nyariin, nggak tahu kemana. Nanti deh sekalian kita coba lagi cari besok atau kapan. Kalaupun hujan juga masih aman sih kayaknya, soalnya itu anti air mic-nya. Yang penting jangan sampai keinjak motor aja. Nah, sekarang ini jalan mau pulang. Sumpah gua capek banget siang hari ini, capek banget. Nggak lagi berangkat siang-siang, tidak akan pernah lagi. Oke, kita pulang. Tadi kita udah ngelewatin, oh my god. Oke, nah itu aktivitas pertambangan di depan tuh. Seperti itu teman-teman. Oh my god. Pencari emas kita, emas Antam. Oke. Wah, ini baliknya agak sedikit enteng ya. Soalnya kita nggak bawa muatan sama sekali, hanya yang kita bawa hanya galon-galon kosong dan beberapa dirigen. Let's go. Sumpah nggak lagi kesini siang-siang deh, panas banget, sangat menguras tenaga dan energi. Jadi teman-teman, gue sempat cut kemarin ya, yang video nganter galon ke warung itu juga, itu kan ada videonya. Pas nganter itu gue lagi ngebahas tentang apa sih aktivitas mereka semua. Jadi mereka itu emang penambang, nambang kalau mau dibilang amatir enggak juga ya, maksudnya ya kalaupun dia punya alat berat yang lebih canggih juga
ya bisa disebut profesional, malah kalau mau dibilang ya lebih tough penambang-penambang ini daripada penambang yang emang udah punya alat jadi, yang di lokasinya udah pakai K3 keselamatan segala macam, yang mesinnya terbaru, yang udah langsung memisahkan emas, perak, tembaga, semua bisa dipisahin, ala-ala smelter gitulah. Ya enggak juga maksudnya, kalau mau dibilang amatir mereka itu. Jadi mereka itu emang ya kerjanya nambang, penambang lokal. Mereka tuh sampai muter-muter seluruh Indonesia, pokoknya tempat yang ada kandungan emasnya yang masih bisa dimasukin sama orang-orang lokal atau belum dipegang sepenuhnya sama perusahaan, ya let's go mereka. Itu setiap pulau pasti ada sih sebenarnya, kayak di Sumatera itu di daerah mana gitu, Jambi, Medan, itu banyak itu tempat yang ada kandungan emasnya. Kalau di Jawa kan yang terkenal kan di Jawa Barat tuh, di Porong itu, Gunung Porong ya. Terus kalau di Nusa Tenggara kan ada juga tuh, cuman kan udah dipegang sama Nusa Tenggara Timur, udah dipegang sama BUMN ya. Tapi rata-rata kebanyakan yang memang BUMN yang besar-besar itu. Nah kalau yang udah dikeruk, sisanya tinggal dikit-dikit doang, dengan berapa ratus gram doang, atau enggak ada yang dieksploitasi gitu, ya didatengin sama penambang-penambang lokal gitu. Itu udah mix itu dari pribumi, luar daerah, dari Jawa, NTT, sampai seluruh Indonesia deh. Gue sempet ngobrol dulu tuh sama orang yang sempat gue anterin galon itu, yang punya anak kecil. Dia itu katanya udah sampai Gorontalo, Ambon, Papua. NTT dia belum, karena kan NTT penjaganya ketat, nggak boleh dikuasai sama perusahaan kecil kayaknya deh. Jadi kalau kayak di Nusa Tenggara, Papua, kayak Freeport gitu kan udah nggak bisa tuh dimasukin sama mereka. Jadi gitu, datanglah mereka ke Sulawesi Tenggara, ke Aceh, kemana, Jawa, begitu. Jadi mereka tuh simbolnya tuh tenda biru itu udah khas banget penambang liar. Jadi mereka tuh datang itu biasa tuh berdua suami istri, karena jatuhnya tuh kayak rumah tangga aja. Jadi suaminya pergi kerja menambang pakai mesin amatir, istrinya yang menuhin logistik. Nah contohnya kayak gua anterin ini kan logistiknya kan kayak butuh air, mereka butuh es batu, butuh bahan bakar kayak solar, bensin, ya gitu mereka. Nah itu buat mereka yang perantauan jauh. Nah kalau yang warga pribumi sini sih kebanyakan ada yang ngekos, jadi kalau pagi-pagi tuh udah siap-siap, mereka berangkat pulang sore gitu. Gue berhenti dulu,
minum capek banget. Di kita nggak ada satu. Mudah-mudahan besok pagi kembali lagi ke sana, karena ibu tadi itu yang gua anterin galon 3 itu dia masih butuh lagi. Besok bakal gua anterin, jadi totalnya ada 6 galon deh kayaknya. Dia butuh es batu lagi katanya juga. Let's go, kita jalan lagi. Ini arah balik, udah gak terlalu panas sih. Uang tenaga gue yang habis, benar-benar habis. Sampai rumah ini mandi es batu kali ya. Oke teman-teman, saya cukup sekian deh, videonya udah kepanjangan dari tadi. Kita kebanyakan berhentinya. Ini fokus buat balik, dan lagian juga baterai gue tinggal dikit banget ya, tinggal 20% kalau nggak salah. Ini pun juga gue pakai mic cadangan itu, jadi naruhnya tuh nggak presisi di baju karena buat penjepitnya tuh rusak. Udah teman-teman, mungkin sekali lagi ya motovlog kita tentang perjalanan menjadi kurir air minum dan bahan bakar logistik. Sekali lagi gue sih nyarinya momen pas lagi hujan. Semoga nanti dapat momen hujan, gue langsung record. Jadi standby aja.